apa pihak untuk menodai masyarakat. Masyarakat ini apa? Pertama, pengelolaan dewan dengan sekarang orang curi akan sedikit sulit, kecuali OTT itu boleh, tetapi untuk PD agak sulit. Karena apa? Sistemnya apa? SSPD dia terbentuk dengan Kementerian Keuangan, satu huruf pun salah. Maka apa? Ketika misalkan contoh kita bangun pasar kadelang, kita bangun pasar kadelang itu kalau misalkan itu dana ini kalau dia punya satu nomenklatur satu kata pun salah, maka sistem akan tolak. Namanya pernyataan sikap dan laporan secara tertulis kepada pihak kejaksaan dengan bukti-bukti kutasi dan bukti-bukti acara untuk segera ditindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk kegiatan aksi pada pagi hari ini kami terima dari Kejaksaan Negeri Alor, dan untuk penyampaian aspirasi terima kasih untuk semua peserta aksi yang telah melaksanakan aksi dengan cukup kondusif, sopan dan tidak menimbulkan kekacauan. Dan saya berpesan untuk semua peserta aksi untuk menahan diri, untuk berperilaku sesuai dengan tata krama yang ada. Dan untuk aspirasi yang telah disampaikan oleh Bapak Andreas Bambang, kami terima, kami telah, dan kami akan pelajari untuk tindak lanjutnya untuk ke depan. Terima kasih, cukup sekian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak dari Kejari Alor. Kami sudah bosan Bapak, bosan dengan ini manusia satu guna ulang. Kami ini tidak kebal hukum, tetapi kami mohon bahwa penyelenggaraan pemerintahan dia normatif. Semua ini harus tahu prosedur. Nah, kalau ada indikasi silakan ambil langkah, sehingga jangan ada opini-opini terkesan kita membodohi masyarakat. Kami dukung yang namanya Kejari atau polisi, kami dukung tentang proses penegakan hukum sebagai warga negara. Tetapi kami juga harus tahu bahwa kita melakukan sebuah pelaporan itu harus mencantumkan beberapa langkah, dan minimal 2. Nah, oleh sebab itu yang menjadi alasan kita untuk mengambil langkah-langkah hukum. Dokumen RPJMD, RKA. Sekarang saya mau tanya, ini Andre, lu mengerti tidak berapa OPD? Dan lu tahu tidak masing-masing OPD punya rekening? Jadi lu tuduh orang bilang pemerintah bilang dia ada curi uang. Lu mengerti tidak sistem pengelolaan yang diterapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah? Bapak, yang tadi saya tegaskan, APBD itu ketika sudah diterapkan dan sah digunakan oleh pemerintah, maka tidak ada satu setan pun yang menghalang-halangi apalagi DPR, ketua DPR sendiri. Karena apa? Ketua DPR itu yang ketua bangga, yang dimana ikut terlibat aktif dalam pembahasan APBD bersama TAPD pemerintah daerah yang diketuai oleh Pak Sekda, ada semua. Tetapi ketika kenapa pemberontakan ini dan kegiatan sudah berjalan, dia mulai bikin ulah, bangun spekulasi sana sini bahwa ada terjadi kecurian uang negara. Kecurian dari mana? Jadi kita jangan membuat pernyataan bikin bodoh orang di Kabupaten Alor. Bapak, kita semua cintai di negeri. Kita cintai di negeri karena kita lahir besar di negeri. Kita tidak mau hanya karena syarat beberapa kepentingan lantas kita mencederai negeri kita yang kita cintai. Tidak bisa, tidak boleh. Dan itu kami tetap akan lawan sampai titik darah berhabis. Begitu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami sampaikan, dan saya minta kepada bapak-bapak dari Sekwan, kalau demonstrasi begini, ini lihat 1-2 orang. Tetapi bagi saya bukan dilihat dari jumlah massa, tetapi kita mau menyampaikan aspirasi mengenai kepentingan daerah. Jadi kasih tahu itu ini Andre. Kalau dia hebat, dia pintar, terima kita. Kita siapa dia? Kalau dia hebat, dia kuasai, dia superior, super power, tolong terima aliansi kami untuk kita berdiri. Sehingga apa? Pernyataan itu kita luruskan. Begitu. Kita tidak benci dia, tetapi kita jangan kita marah,
jangan mencoba menjual daerah dengan kepentingan lu. Begitu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami hanya coba menyampaikan pernyataan sikap, dan besok juga saya akan bersurat secara resmi kepada semua lewat Bupati Alor untuk kalau bisa bahwa aliansi kami satu hari akan turun. Kalau kejaksaan tidak panggil, maka kami akan turun dalam 2 masa besar. Itu kami siap mobilisasi. Selama 18 kecamatan kami siap mobilisasi untuk melindungi gedung DPR, dan kami siap membawa seluruh pedagang kaki lima di Alor, terusnya di pasar Tawakam untuk terjual atau DPR. Karena apa? Karena dia ini orang mau bangun itu pasar keadilan, dia halang-halangi, bikin bahwa ada korupsi, bikin bahwa ini proyek apa, dokumen apa, Bolterius Sempat saja model. Dan ini memang orang bilang hal koreksi, tapi tidak. Ini kita mau di publik jadi pengerti. Lu mengerti di sistem pengelolaan keuangan negara dulu baru jadi tidak ada berhenti. Tidak itu bikin rusak daerah ini. Jadi lewat kesempatan ini Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk segera. Tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada lobby untuk menghalalkan dia untuk dari jabatan. Gubernur juga harus berproses, menindaklanjuti laporan bahkan surat yang telah disurati oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Alor kepada Gubernur untuk segera mengirimkan surat keputusan untuk memberhentikan Edi Amrik dari jabatan dia sebagai anggota DPR atau jabatan dia sebagai ketua DPR Kabupaten Alor nanti periode 2019-2023. Jadi bicara korupsi ini bukan kita korupsi miliaran dulu orang korupsi, tidak. Tapi kalau proses tahapan ini juga salah, maka itu juga masuk dalam kategori atau komponen tidak korupsi. Begitu. Jadi tidak ada soal hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa proses hukum ini juga important. Kita menghormati sebagai warga negara. Kita menghormati proses hukum asas hal hukum. Para bukan besar. Kita dibalik tidak. Kalau laporan ini ada yang Polres Alor, itu juga kalau bisa teman-teman atau para pihak kepolisian di Polres Alor juga tolong karantina. Kalau ini tidak bisa proses, itu betul. Setiap laporan masyarakat diterima, tetapi percuma kalau dia dibuktikan dengan alat bukti. Kan buang-buang kertas, buang-buang darah, buang-buang pikiran. Nah, kenapa bisa sampai begitu? Ini adalah salah satu bagaimana kita membuat yang namanya efisiensi anggaran di setiap institusi. Ya, sehingga masih ada hal-hal yang lebih penting yang bisa digunakan untuk membangun daerah atau membangun sebuah institusi di kabupaten Alor. Dinamika pembangunan, baik pembangunan secara internal maupun eksternal dalam koridor penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Alor. Itu landasannya. Dan secara institusi, yang pertama itu kami menyayangkan sikap itu Edi Amrik yang orang bilang dia superior dari para penguasa di NKRI ini yang sedikit-sedikit dibuat pemberitaan di media, baik dalam pemberitaan media massa atau media elektronik, bahkan dalam forum-forum sidang paripurna dengan pernyataan-pernyataan seolah dia paling superior. Itu yang kami mau menyampaikan, bahwa hari ini juga kami tidak bermaksud membela pemerintah atau membela siapa saja. Kita bicara dalam koridor sebagai masyarakat yang cinta akan ini. Dan kita juga bicara, dan ini merupakan bagian kontrol kami terhadap pemerintah dan DPR sebagai komponen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, yang pertama itu kami mengecam pernyataan Edi Amrik, Ketua DPR nonaktif, yang mengatakan yang pertama bahwa ada indikasi pencuri uang terhadap APBD Alor yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Alor dalam bupati dan gubernur. Yang jadi pertanyaan, kami aliansi dengan sebuah analisa begini, Bapak Ketua Komisi 1. Kalau pemerintah daerah mencuri uang 100 miliar, berarti pegawai negeri ini sampai hari ini tidak terima gaji, kan begitu? Itu yang pertama. Yang berikut, kan APBD kita ini 1 triliun lebih. Ya, dan kita semua tahu bahwa 600 sekian miliar itu untuk khusus untuk belanja pegawai. Dan itu dia tahu. Kenapa kami menyayangkan itu? Karena apa? Dia ini ex officio, ketua banggar lagi, yang bersama secara konferensi
diatur yang secara aktif melakukan pembahasan bersama TAPD dalam tahapan-tahapan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dalam pembahasan anggaran, dalam hal ini APBD alam. Nah, itu membuat kami agak sedikit tidak setuju dengan pernyataan ini Anggrek. Karena apa? Oke lah, kami jujur dan kami katakan bahwa ada ruang yang namanya pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Oke, dalam Undang-Undang MD3 juga jelas. Dalam Undang-Undang 9 tahun 2012 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 juga tidak salah pasal. Nah, saya pinjam kata dari Profesor Bagaimana, itu dia bilang begini. Memang dua undang-undang ini rujukan yang digunakan oleh DPR, baik DPR RI sampai pada tingkatan DPR provinsi kabupaten kota. Tetapi Undang-Undang MD3 itu secara ketentuan dan membicarakan secara etis fungsi pengawasan belum eksplisit karena dia masih bersifat abstrak. Tetapi yang jelas itu ada di Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah. Tidak salah di pasal 153 itu jelas bahwa pengawasan yang dikehendaki itu bahwa oke, hak imunitas mereka, tetapi pengawasan itu terhadap dokumen APBD apabila ada indikasi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasil audit berdasarkan hasil audit BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga auditor yang bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu kami berasumsi bahwa pernyataan ini ada dasarnya apa, kan begitu. Dasarnya keluar dari ketentuan kok, masa dibuat pernyataan-pernyataan bohong seperti itu. Nah ini kan kami sebagai masyarakat kami agak sedikit tidak setuju dengan pernyataan demikian. Jadi kan begini, saya ini sangat menyayangkan sekelas PDIP, partai penguasa, hari ini dulu baru bikin pernyataan keliru boleh begitu lewat media. Dia tahu ada apa? Kita tahu PDIP itu yang partai cilik sesuai ideologinya. Tetapi jangan karena dia kasih rusak di partai. Begitu. Karena apa? Kita juga setuju bahwa PDIP itu adalah partai yang bisa memperjuangkan aspirasi. Kita nonton di media massa, di media elektronik, pernyataan di media. Jelas dan berbiak. Tetapi kenapa oknum? Dia ini biara untuk bergabung dan berusak tatanan demokrasi yang ada di pemerintah. Kalau tidak dengar kita tentang sistem pengelolaan di keuangan daerah, mundur saja toh. Berhenti. Jangan bikin malu di daerah. Karena apa? Dulu kita bilang apa? Government. Sekarang government. Pemerintah itu proses penyelenggaraan pemerintahan. Maka penyelenggaraan pemerintahan itu DPR dan pemerintah itu mitra komponen itu yang bisa terpisahkan sesuai perintah nomor 23. Begitu. Jadi dia kembali ke tahu itu di omong DPR yang itu perwakilan dari apa? Dari KPK itu apa? Dia apa? Apa penegak hukum atau apa? Bukan ranah dia. Begitu. Ranah pengawasan oke, tetapi ini terhadap dokumen APBD, karena itu ada ruang-ruang yang diberikan oleh itu undang-undang bahwa ruang mana dia harus bicara tentang proses indikasi kerugian negara. Begitu. Dan kalau kerugian negara kan kita tahu sistem pengelolaan keuangan ini kan SPD ini kan transparan. Begitu. Bahkan lebih efisien, terbuka untuk siapa saja. Mungkin kode itu yang pemerintah tahu. Tetapi dia bisa pikir dia punya proses pengelolaan keuangan baik dalam bersifat tanah atau tanah tahu. Itu kan jelas. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang pencuri di situ. Itu yang kedua. Yang berikut lagi, jangan maling teriak maling. Kita semua ini ada diam terkait dengan dana reses. Dana reses ini kan kemarin 1 miliar ke 8 itu memang betul. Kasih uang 450 juta, tetapi ketika laporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil audit investigasi dari kita itu bahwa uang 450 dikasih kepada ketua RT, tetapi tanda tangan kita sudah 5.325.000. Ini bagaimana? Bagaimana lu katakan pemerintah pencuri uang rakyat, sedangkan lu sendiri yang ada bikin ulah, lu sendiri yang curi. Begitu. Bahkan lu di kwitansi saya lihat itu, kwitansi itu bukan kita konfirmasi kepada kepala desa, bukan kepala desa tantangan. Itu bahkan fotokopi saya kita lihat itu scan itu. Nah itu kan perbuatan tidak boleh. Mental itu tidak boleh. Pak Mal, tanggung jawab pemerintah pendidikan politik di daerah, tanggung jawab kita bersama. Dan bukan juga kami menghadir di sini untuk mendiskreditkan suatu pihak atau satu pihak gitu ya. Tetapi semata-mata kami hadir di sini sebagai masyarakat yang fungsi apa pengawasannya yang melekat juga di kami. Yang berikut tadi kawan saya sudah menjelaskan beberapa hal, tetapi kemudian saya mau menambahkan sedikit. Yang pertama, kehadiran kami di sini sebagai masyarakat yang belum tentu kami mewakili semua masyarakat, tetapi sejumlah representasi yang hadir pada
pagi hari ini atau siang hari ini kami menyesalkan beberapa perlakuan yang terjadi di sidang paripurna DPR kemarin. Sebagai masyarakat kami sangat menyesal gitu ya. Kami sangat menyesal karena ya walaupun DPRD berasumsi bahwa itu dinamika yang terjadi di dalam forum, tetapi sebagai masyarakat kemudian bagi kami DPRD kemudian tidak menjaga marwah dan wibawa daerah ini gitu ya, yang ditunjukkan dengan sidang paripurna yang dilangsungkan di beberapa waktu yang kemarin. Nah, kemudian itu tindakan kekesalan ini perlu kami sampaikan sehingga kemudian ke depan misalkan ada kegiatan-kegiatan apalagi setelah sidang paripurna begitu ya, kondisi seperti itu kemudian teman-teman di DPR kemudian bisa mensiasati itu sehingga itu tidak boleh terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kehadiran kami di sini juga kami sesalkan soal beberapa pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua DPRD nonaktif begitu ya, berdasarkan hasil putusan BK maupun putusan sidang paripurna kemarin, bahwa pernyataan dikeluarkan bahwa pemerintah daerah begitu ya, pemerintah daerah telah melakukan korupsi dengan sejumlah angka yang disampaikan oleh Ketua DPRD nonaktif tersebut. Dengan demikian bagi kami angka dan pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah atau Ketua DPRD nonaktif ini rujukannya mana gitu ya, mengacu dari apa begitu. Dan kemudian bagi kami secara kelembagaan minimal Bapak Ketua Komisi 1 area misalkan kalau ini ditindaklanjuti maka minimal disampaikan kepada Ketua DPRD nonaktif itu kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada publik sudah bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya rujukannya tidak ada begitu ya. Dan bagi kami sebagai masyarakat apalagi Aliansi Nahdlatul pada pagi hari ini bagi kami itu asumsi secara pribadi karena kemudian tidak bisa dibuktikan begitu ya. Itu soal beberapa pernyataan Ketua DPRD nonaktif yang kemudian menyatakan bahwa pemerintah daerah ada melakukan korupsi sampai dengan angkanya hampir miliar gitu ya, sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Ketua DPRD nonaktif. Yang berikut lagi, lembaga kepala daerah dan DPRD yang diamanatkan oleh undang-undang mitra sejajar. Itu forum menghendaki seperti itu. Mitra sejajar. Kalau terjadi gontok-gontokan antara mitra sejajar yang korban itu rakyat. Mitra sejajar ini tidak saling membawahi, tapi punya kewajiban moral untuk menjaga kemitraan itu sendiri. Karena itulah bagi DPRD segala hak, fungsi, kewajiban diatur semua dalam peraturan perundang-undangan. Bukan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tapi juga dilindungi dalam pelaksanaannya. Dituntun oleh undang-undang dalam pelaksanaannya. Karena itu untuk hubungan kemitraan antara kepala daerah dengan DPRD itu ada 3 fungsi pokok bagi DPRD. Yang pertama, fungsi pembentukan perda. Yang dulu fungsi legislasi. Sekarang sudah berubah nomenklatur fungsi pembentukan perda. Yang kedua, fungsi anggaran. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda itu 2 yang mitra ini duduk sama-sama berbaku omong. Rancangan bisa dari DPRD, rancangan bisa dari bupati, tapi 2 pihak ini mau sama mau baru bisa ditetapkan jadi perda rancangannya itu. Demikian juga fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPRD tidak bermula dengan rancangan, tidak. Kepala daerah bikin rancangan, orang ajukan bekerja berdasarkan dengan aturan dan bekerja juga dituntun oleh aturan, bukan bekerja sembarang dalam bingkai aturan. Tidak bisa karena kita jadikan fungsi pengawasan sebagai tanduk yang mematikan lalu kita ditanduk kayu batu juga, tidak seperti itu. Fungsi pengawasan dan mekanisme dari DPRD. Pengawasan bisa oleh komisi, pengawasan bisa oleh DPRD. Nah, pengawasan oleh komisi dan OPD, pengawasan oleh DPRD paling tidak menggunakan 3 hak. Saya mau begini tidak salahkan kita menilai. Saya tidak bilang siapa salah siapa benar. Menyangkut dengan setiap pembangunan yang terhambat sebagai akibat dari situasi dan kondisi sekarang atau di dinamika kita daerah ini, saya yakin bahwa kita DPRD secara mayoritas masih punya nurani untuk berbuat sesuatu terbaik bagi daerah ini. Kita boleh berteriak tapi pasal semua WHO
KPK belum turun pasal cuma PHO. Orang sudah pagi. Nanti kalau besok ada penyimpangan itu bukan urusan DPRD. Seperti yang saya sebutkan, secara gelondongan kita sepakat untuk bikin pasar. Sudah selesai dia punya pengawasan di situ. Kalau ternyata di dalam itu ada kesalahan, bukan lagi kewenangan dia untuk mencari tahu. Nanti ini yang periksa orang ada penemuannya dia dapat situ. Pengawasan mereka atau DPK turun periksa orang ada penemuan urusan dia. Karena DPRD itu pengawasan politis. Sesuaikan bikin bangunan apa dan itu yang dibuat berarti pengawasan DPRD secara politis sejarah. Tidak dapat dipungkiri bahwa mungkin ada penyimpangan kecil-kecil, tapi itu bukan urusan DPRD. DPRD ini secara kelembagaan, secara kolektif mitra sejajar ini disampaikan kepada bupati untuk diperhatikan. Sekarang pokok pikiran anggota DPRD itu beda, karena diangkakan rupiahnya juga beda. Kalau dulu pokok pikiran anggota DPRD secara gampang kasih bupati dia mau 5 tahun berarti kan masa jabatan berakhir berarti kan itu urusan bupati. Tapi kalau sekarang pokok pikiran anggota DPRD kita desak untuk Bapeda segera mengalokasikan anggaran karena itu kebutuhan yang besar. Yang tidak berarti sia-sia anggaran yang kita keluarkan untuk makan minum karena tidak berdampak. Ini yang jadi dampak dari resesi itu adalah ada program-program yang diusulkan melalui pokok pikiran DPRD. Itu baru nilai resesi itu tidak ada, tapi kalau tidak ada berarti nilai resesi tidak ada. Karena itu saya secara personal, bukan secara kolektif. Begitu Ibu Ketua mengangkat persoalan ini ke atas, waktu lalu Ibu Ketua saya WA ke beliau. Ada temuan, saya dengar bilang Irda juga studi ada temuan, kirim ke Komisi 1 untuk Komisi 1 saya panggil Irda untuk rapat tengah pendapat. Beliau balas saya ke SMS, saya bukan mengawasi DPRD, saya mengawasi pemerintah. Sebatas itu bisa dia, padahal temuan di lapangan. Ya. Kalau menyangkut itu ada temuan kita juga bisa bicara di tingkat komisi karena komisi punya partner kerja salah satunya itu. Sehingga kita patut bicara itu. Dan itu kontak person saja seperti itu yang saya ketengahkan. Kebetulan tadi aku saya ketengahkan. Tapi pada prinsipnya bahwa RJS itu nomenklatur DPRD itu biaya konsumsi. Turun rapat dengan masyarakat, makan minum sama-sama, jaring aspirasi datang, rumuskan dalam bentuk program, ditempel dengan pokok pikiran, kalau masuk di dinas terkait, pokok pikirannya hilang, programnya jalan. Tapi nama berjalan di lapangan itu pokok pikiran. Menjaga basis, itu ide di DPR RI bukan di DPRD Kabupaten. Ide DPR RI itu harus ada dana yang disediakan untuk anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Pusat bisa menjaga basis itu. Menegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Aser, Bapak Ketua Komisi 1, bahwa kita anggota DPRD punya hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kemudian dari berbagai ketentuan undang-undang mengatur tentang hak dan kewajiban itu sudah disimpulkan dalam Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib anggota DPRD Kabupaten Alor. Jadi siapapun dia orangnya, kalau dia jadi anggota DPRD Kabupaten Alor, saya punya bahasa, saya bilang itu dia punya pedoman, ketentuan-ketentuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi adalah Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib tersebut. Karena itu setiap anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Komisi tadi, ketika melanggar tata tertib anggota Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2019 tentang tata tertib anggota DPRD Kabupaten Alor, maka ada sanksi-sanksi yang sudah ditegaskan di sini juga, sudah ada di dalam peraturan DPRD tersebut. Dan kami bersyukur, saya langsung mengerucut kepada persoalan yang tadi diangkat oleh teman-teman dari forum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bersyukur bahwa ketika masyarakat menganggap bahwa ada salah seorang anggota DPRD yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak sesuai dengan peraturan DPRD tadi, maka sudah ada langkah-langkah administrasi yang diambil oleh DPRD Kabupaten Alor. Dan sementara berjalan. Langkah-langkah administrasi sudah sementara berjalan.
Kemudian dalam koordinasi DPRD dengan pihak-pihak terkait termasuk partai politik, maka langkah-langkah politik juga sementara berjalan. Kemudian secara pribadi kami semua anggota DPRD yang ada di sini, terlepas dari kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi dari yang termuat di dalam tata tertib anggota DPRD, kami juga punya hak. Karena itu hak-hak juga sementara jalan. Jadi yang saya mau minta dari penjelasan saya kepada teman-teman semua yang ada di forum adalah pertama, kami di DPRD dalam menjalankan proses administrasi menurut yang kami pantau sudah hampir selesai proses administrasi terkait dengan misalnya sikap tingkah laku dari beberapa anggota DPRD, salah seorang anggota DPRD yang dalam penilaian pimpinan, dalam penilaian tata tertib tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan. Proses administrasinya kalau kita lihat dari urut tahapan-tahapan yang diamanatkan oleh peraturan DPRD sudah hampir selesai.